Kalau gue ceritain, mungkin ada yang bilang ini kebetulan, tapi timingnya gila sih. Jadi setelah NMAX itu jebol, kita stut pelan cari bengkel, dan bahkan belum nyampe 100 meter, kita nemu bengkel kecil di pinggir jalan. Jujur aja, waktu itu gue gak terlalu berharap, karena kerusakannya kayaknya parah. Jadi gear CVT di kruk asnya itu ternyata slip, karena dratnya hancur, motor gak bisa jalan sama sekali. Dan ternyata bapaknya bilang bisa dibetulin. Gear CVT yang slip itu akhirnya dilas, ditambah daging, terus dibikin drat baru. Dan ajaibnya, motor hidup lagi. Serius, rasanya kayak ketemu orang yang tepat di waktu yang tepat. Setelah semua drama itu, akhirnya kita sampai hotel. Malamnya kita mutusin buat night ride, cari makan, ngopi, sekalian nikmatin suasana malam di Bandung. Dan ternyata Bandung macet juga ya. Besok paginya kita diajak San Mori sama anak Z250 Bandung. Dan menurut gue ini salah satu bagian paling seru di trip kemarin. Mereka nunjukin beberapa jalur riding favorit anak-anak Bandung, dan dari situ gue mulai ngerti kenapa banyak orang yang betah riding di Bandung. Udara adem, jalurnya seru, pemandangannya juga enak. Belum lagi scene pemotorannya, motor keren lewat terus. Fotografer jalanan juga banyak. Ya kita sempat lah narsis dikit depan kamera. Siangnya kita pulang lewat Purwakarta, dan menurut gue ini salah satu jalur terbaik di trip kemarin. Lewatin bukit-bukit dapet, sungai dapet, tikungan juga dapat. Pokoknya jalur yang bikin lo pengen riding terus. Dan tentu aja drama belum selesai. Salah satu yang bawa NMAX tiba-tiba nyasar, dan karena dia nggak masuk intercom, kita kehilangan kontak. Akhirnya bisa ketemu lagi di Bekasi. Dan pas kita pisah di sana, gue jadi kepikiran satu hal. Semakin jauh touringnya, semakin banyak juga ceritanya. Karena yang bikin touring berkesan bukan cuma tujuan atau motornya, tapi orang-orang yang tetap bareng meskipun sepanjang jalan ada aja masalahnya.